Jadi orang beriman pasti aman ketika bersama Nabi, pasti tenang bersama Nabi. Kenapa? Sudah dijamin tidak akan mengazab mereka selama engkau bersama mereka. Wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak mengazab mereka selama mereka beristighfar. Ya, jadi memang ada dua jalan ya supaya kita tidak diazab oleh Allah. Satu bersama Nabi, dua dengan istighfar. Ya, begitu di Al-Anfal 33. Agar kita tidak diazab Allah, azab tidak datang, dua saja jalannya, bersama Nabi dan istighfar. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad afsahi manatika biddad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad, amma ba'd. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang struktur dan bangunan kata dan kalimat dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas dua ayat. Pertama surat At-Taubah ayat yang ke-26, At-Taubah ayat 26, dan surat Al-Fat ayat yang keempat. Ya, kita lihat At-Taubah 26. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin wa anzala junudan lam tarauha wa azzabal lazina kafaru wa zalika jazaul kafirin. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang beriman, dan Allah turunkan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Allah azab orang-orang kafir, dan itulah balasan untuk orang-orang kafir. Surah Al-Fat ayat yang keempat, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allah aliman hakima. Dan dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang beriman supaya iman mereka bertambah, dan milik Allah lah tentara langit dan bumi, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, apa yang menarik dari kedua ayat ini? Jadi ada kata sakinah yang diturunkan Allah. Ya, anzala sakinah. Allah menurunkan ketenangan. Nah, di surat At-Taubah ayat 26, itu ketenangan yang diturunkan Allah itu dalam bentuk idafah namanya. Mudaf dan mudafun ilaih. Anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Jadi kata sakinah di sana diungkapkan dalam bentuk idafah namanya. Sakinata ditambah hu, ya, hu itu idafah kepada sakinah. Nah, jadi kata idafah itu artinya kata majemuk, penggabungan dua kata, sakinah ditambah dengan hu, bergabung dia menjadi satu kata, maka disebut mudaf dan mudafun ilaih. Nah, sementara di surah Al-Fat itu kata as-sakinah dalam bentuk kata mufrad atau tunggal namanya, anzalas sakinah, bukan sakinatahu seperti tadi. Jadi bentuk kata as-sakinah di surah Al-Fat itu bentuk mufrad, tunggal, tidak dalam bentuk idafah atau kata majmuk. Kenapa berbeda? Kenapa tidak sama-sama majmuk idafah? Wallazi anzala sakinatahu fi qulubil mu'minin, bisa? Atau sama, ya, summa anzalallah as-sakinah ala rasuli, sama, bisa. Tapi tidak. Di At-Taubah ayat yang ke-26 itu sakinatahu dalam bentuk idafah, mudaf dan mudafun ilai, sakinatahu. Di Al-Fat ayat 4 itu as-sakinah dalam bentuk kata tunggal namanya mufrad. Nah, secara semantik kata dalam bentuk idafah itu maknanya lebih kuat
ya, lebih kuat daripada kata bentuk mufrad. Ya. Jadi Alkitab itu maknanya lebih ringan daripada Kitabu Muhammad, buku itu, atau Kitabu Muhammad, buku Muhammad. Dia sama-sama ma'rifah, cuman ma'rifah dengan cara idafah itu lebih kuat karena ada penggabungan dua kata, kira-kira begitu. Nah, dari sini dipahami ketenangan yang diturunkan Allah di surat At-Taubah itu lebih kuat, lebih sempurna. Jadi ketenangan yang diturunkan Allah kepada orang beriman di surat At-Taubah ayat 26 itu lebih kuat. Ketenangannya lebih sempurna, lebih mantap dibandingkan ketenangan yang diturunkan di surat Al-Fat. Kenapa begitu? Nah, karena di surat At-Taubah Allah menurunkan ketenangan ala rasulihi wa alal mu'minin, kepada rasul dan kepada orang beriman. Berarti orang beriman bersama rasul. Ya. Orang beriman bersama rasul. Di Al-Fat ayat yang keempat, anzalas sakinah fi qulubil mu'minin. Allah menurunkan ketenangan kepada orang beriman. Rasul tidak ada di sana. Karena itulah ketenangan di At-Taubah lebih kuat, karena ada rasul di sana. Di Al-Fat, karena rasul tidak ada di sana, ketenangannya lebih ringan, lebih sederhana, belum sekuat ketenangan yang ada di surat At-Taubah. Makanya kalau kita perhatikan redaksinya, semuanya menunjukkan ketenangan di surat At-Taubah itu lebih kuat. Misalnya begini, di At-Taubah ayat 26, ya, anzalallah sakinatahu. Anzalallah, ya, jadi Allah menyebutkan anzalallah zahir, ya, isim zahir namanya. Jadi lafaz jalalah itu isim zahir namanya. Anzalallah, Allah yang menurunkan. Jelas yang menurunkan Allah. Kalau di Al-Fat, huwallazi anzala as-sakinah. Huwa itu damir namanya. Damir itu tidak jelas. Yang namanya damir yang tidak jelas. Walaupun Allah, tapi damir, bukan Allah, tapi huwa. Tentu sumber yang jelas akan jauh lebih baik, lebih kuat daripada sumber yang tidak jelas. Karena kalau sumbernya tidak jelas kan bisa diragukan, kira-kira begitu. Walaupun ini dari Allah, tapi secara struktur begitu. Karena di At-Taubah 26, anzalallah, jelas zahir. Lafaz Allah itu isim zahir namanya, jelas. Kalau di Al-Fat, huwallazi, bukan anzalallah as-sakinah, tapi huwa. Damir namanya, karena damir itu ya tersembunyi, namanya damir itu ya tersembunyi, tidak tahu. Nah, di At-Taubah ala rasulihi wa alal mu'minin, ala. Jadi ketenangan itu berada di atas mereka, menaungi mereka, melingkupi mereka, sehingga mereka total dapat ketenangan, karena ketenangan itu di atas ala. Di Al-Fat, fi qulubil mu'minin, fi berarti dipilih saja hatinya. Mungkin kepalanya tidak merasa tenang, kakinya tidak merasa tenang, hatinya merasa tenang. Kalau di At-Taubah ayat 26, alal mu'minin, ketenangan itu ala, di atas mereka ketenangan itu. Berarti mereka ditutupi oleh ketenangan secara total. Al-Fat, ketenangan itu masuk ke hati saja. Hati tenang ya belum tentu juga badan tenang, belum tentu juga kaki merasa tenang. Tapi kalau ala, pasti tenang. Kemudian di At-Taubah, Allah mengatakan anzala junudan, Allah turunkan tentara, berarti tentaranya sudah turun. Di Al-Fat, Allah hanya berkata, ya, walillahi junudus samawati wal ard, milik Allah lah tentara. Di At-Taubah, tentaranya sudah dikirim. Berarti kan lebih tenang kita, karena tentaranya sudah datang. Di Al-Fat masih dijanjikan, saya punya tentara, tapi belum tentu dikirim. Nah, disitulah dipahami sakinatah lebih kuat daripada as-sakinah. Ya, karena ketenangan dalam bentuk idafah lebih sempurna ketimbang sakinah dalam bentuk mufrad. Kira-kira begitu. Nah, apa yang menjadi kunci ketenangan lebih sempurna tadi? Ala rasulihi wa alal mu'minin. Karena mereka bersama rasul.
Jadi memang ketenangan orang-orang beriman dulu itu sempurna karena mereka bersama Rasul. Makanya di Al-Anfal ayat 33 kata Allah, nanti baca di Al-Anfal 33, wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim, dan Allah tidak akan mengazab mereka karena engkau bersama mereka. Jadi orang beriman pasti aman ketika bersama Nabi, pasti tenang bersama Nabi. Kenapa? Sudah dijamin tidak akan mengazab mereka selama engkau bersama mereka. Wa makanallah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak mengazab mereka selama mereka beristighfar. Ya, jadi memang ada dua jalan ya supaya kita tidak diazab oleh Allah. Satu bersama Nabi, dua dengan istighfar. Ya, begitu di Al-Anfal 33. Agar kita tidak diazab Allah, azab tidak datang, dua saja jalannya, bersama Nabi dan istighfar. Tapi atau Al-Anfal 33 ini ada hal yang menarik para hadirinnya. Ketika Allah menjanjikan tidak mengazab manusia selama bersama Nabi, maka kata kerja yu'azzibahum wa makanallah liyu'azzibahum. Tapi ketika mereka tidak diazab karena istighfar, itu kata benda, kata sifat mu'azzibahum wa makanallah mu'azzibahum, bukan yu'azzibahum, tapi mu'azzibahum. Kenapa begitu? Ya karena Nabi itu hidupnya kan temporal. Hidup Nabi itu kan terbatas 63 tahun. Artinya Nabi akan mati. Karena hidup Nabi temporal, maka ketenangan bersama Nabi juga bersifat temporal. Makanya liyu'azzibah. Karena kata kerja itu sifatnya temporal. Tapi istighfar yang mengamankan orang dari azab itu wa makanallah mu'azzibah. Mu'azzibah itu kata benda yang sifatnya unlimited. Kenapa? Karena istighfar tanpa batas. Istighfar selama manusia hidup sampai hari kiamat, istighfar tetap ada. Artinya keamanan lewat istighfar ini lebih permanen ketimbang keamanan bersama Nabi, karena Nabi akan meninggal. Kalau istighfar selamanya ikut bersama kita. Nah itulah kenapa berbeda yu'azzibahum bersama Nabi dengan mu'azzibahum dengan istighfar. Artinya aman dari azab bersama Nabi ya selama Nabi hidup saja. Tapi kalau aman dari azab dengan istighfar ya sampai hari kiamat, karena istighfar bisa diucapkan ya kapan saja, sampai kapanpun selama kita masih hidup. Nah begitulah ya bedanya makna sakinatah dalam bentuk idafah di surah At-Taubah 26 dan as-sakinah dalam bentuk mufrad di surah Al-Fat ayat yang keempat. Bahwa Nabi Muhammad itu adalah ya pengaman manusia dari azab Allah, sehingga semua manusia yang hidup bersama beliau akan merasa tenang hatinya dengan ketenangan yang sempurna. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.